Wabarakatuh. Ya, sembari menunggu yang lain, Bapak Ibu yang lain mungkin saja kita mulai untuk materi selanjutnya dengan narasumber yang masih sama, yaitu Dr. Fahrul dengan judul SMK 3 atau Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja di masa pandemi COVID. Ya, saya rasa sudah banyak ya Bapak Ibu bergabung dan masih segar semua dan masih semangat untuk mengikuti kegiatan ini. Mungkin waktu dan tempat kami persilahkan, silakan untuk Dr. Fahrul untuk memberikan materinya. Silakan dokter. Baik, terima kasih Dr. Feni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, kita lanjut ya untuk yang materi kedua mengenai SMK 3. Jadi saya sampaikan tentang peraturan tentang undang-undang dan kebijakan, undang-undang dan peraturan yang mengatur K3. Ini salah satu di Undang-Undang 13 2003 tentang ketenagakerjaan supaya upaya-upaya K3 tadi yang diwajibkan di pasal 86 dan diatur lebih rinci dengan Undang-Undang 170 tentang keselamatan kerja. Upaya K3 itu sebaiknya juga dibuat dalam bentuk sistem manajemen K3 yang diatur di pasal 87 dan secara implementatif penerapannya diatur dengan PP 50 tahun 2012 tentang penerapan SMK 3 di tempat kerja. Lanjut, Bu. Lanjut. Slide ini lanjut. Baik, ini teman-teman seperti biasa kita akan menyampaikan berbagai kegiatan kita yang terkait dengan pandemi COVID-19. Ini telah kita lakukan berbagai peran dan strategi pencegahan dan penanganan COVID-19 di tempat kerja dengan mendorong pimpinan perusahaan, Apindo, ya, Serikat Pekerja, Serikat Buruh, Asosiasi K3 dan seluruh stakeholder kita untuk melakukan upaya pencegahan COVID-19 di tempat kerja, kemudian melakukan upaya-upaya perusahaan harus tetap produktif ya, tapi tetap berproduksi dan bisa beradaptasi dengan COVID-19, kemudian mendorong kembali kembali bekerja secara mengalami COVID-19 ini, dan kemudian berbagai upaya-upaya untuk melakukan kolaborasi ya. Kita sudah melakukan kolaborasi dengan berbagai stakeholder kita baik dari Apindo, DK3N, SPSB, ILO dan sebagainya untuk melakukan program-program pencegahan dan penanggulangan COVID-19 di tempat kerja. Lanjut. Ini contoh salah satunya kita melakukan gerakan pekerja sehat ya. Gerakan pekerja sehat dalam rangka mencegah COVID-19 di tempat kerja. Lanjut. Ini kita berharap dengan gerakan pekerja saat ini meningkatkan derajat kesehatan pekerja, ya, lingkungan kerja yang sehat dan progres kerja yang optimal serta pembiayaan kesehatan yang lebih efisien ya dengan upaya-upaya gerakan pekerja sehat ini. Lanjut. Nah, ini program-program yang telah kita lakukan mulai dari awal pandemi ya, dari tahun 2020 sampai 2021 ya. Kita melakukan pemeriksaan kesehatan bagi pekerja dengan rapid open swab test COVID-19, memberikan vitamin, masker, hand sanitizer, penyemprotan, ya, desinfektan dan sebagainya. Kemudian melakukan sosialisasi pekerja sehat di era new normal, termasuk di dalamnya adalah kegiatan senam, senam pekerja sehat ya. Kemudian juga kita tadi ya membuat posko K3 Corona ya sebagai sarana informasi, konsultasi maupun pengaduan terkait COVID-19 tempat kerja. Keempat, membantu kegiatan vaksinasi pada pekerja. Kelima, membantu distribusi oksigen ya terhadap daerah-daerah yang membutuhkan itu tahun 2021 lalu ya. Lalu membantu juga pengujian bencana tekan ya. Pengujian K3 bencana tekan terhadap tangki-tangki oksigen yang akan dikirimkan ke rumah sakit. Begitu pula mendorong penerapan ISO 45005 2020 tentang pedoman K3 selama pandemi COVID-19. Lanjut. Baik, kita lanjut dengan materi SMK 3 sendiri ya. Teman-teman, ini pengaturan SMK 3 diatur dengan PP Peraturan Pemerintah nomor 50 tahun 2012 ya
Di sana disebutkan apa itu SMK 3. SMK 3 adalah bagian dari sistem manajemen perusahaan secara keseluruhan dalam rangka pengendalian risiko yang berkaitan dengan kegiatan kerja guna terciptanya tempat kerja yang aman, efisien, dan produktif ya. Lanjut. Nah, ini kalau kita lihat SMK 3 ini bisa juga dibandingkan dengan OSAS 18001 ya. OSAS 18001 ini adalah kesepakatan global ya. Jadi ini tidak wajib ya. Tapi untuk SMK 3 ini ada peraturan pemerintahnya jadi wajib. OSAS 18001 ini biasanya kita akan mengikuti globalisasi, misalnya ekspor produk-produk kita itu harus mengikuti program-program globalisasi ya, masuk OSAS dan sekarang akan dikembangkan jadi ISO 45001 ya. Lanjut. Baik, teman-teman, ini pemahaman kita bagaimana SMK 3 bisa mencapai tujuannya. Kalau kita ingin mencapai tadi pencegahan kecelakaan maupun penyakit akibat kerja, ini dengan SMK 3 akan meningkatkan efektivitas perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja yang terencana, terukur, terstruktur, dan terintegrasi. Jadi dengan sistem manajemen ini kita mempunyai rencananya, ukurannya ya, dan ada strukturnya. Cukup jelas ya bahwa ini perlu dilakukan dengan upaya-upaya K3 dengan sistem manajemen K3. Kemudian akan mencegah dan mengurangi kecelakaan kerja dan penyakit kerja dengan adanya keterlibatan, adanya partisipasi ya, unsur manajemen, unsur pekerja dan serikat pekerja. Jadi ini diutamakan adalah partisipasi. Jadi dengan sistem manajemen ini ingin dilibatkan, ingin ditingkatkan partisipasi seluruh stakeholder yang ada di tempat kerja. Dan dengan demikian ya akan menciptakan tempat kerja yang aman, nyaman, dan efisien untuk mendorong produktivitas. Lanjut. Ini dasar hukumnya teman-teman sudah saya sampaikan. Lanjut, Mbak. Lanjut. Jadi dasar hukum adalah Undang-Undang 13 tahun 2003 tentang kerjaan di pasal 87 ya. Setiap perusahaan wajib menerapkan sistem manajemen K3. Kemudian aturan lebih lanjut diatur dengan peraturan pemerintah ya. Dalam hal ini PP 50 tahun 2012. Lanjut. Nah, di PP 50 tahun 2012 ini di pasal 5 disebutkan bahwa setiap perusahaan wajib ya menerapkan SMK 3 dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tadi berlaku bagi perusahaan yang pertama adalah A, lanjut, yang mempekerjakan pekerja atau buruh paling sedikit 100 orang atau mempunyai tingkat potensi bahaya tinggi. Jadi ini ada dua ya teman-teman ya. Nah, bisa saja perusahaan yang tadi yang besar yang mempunyai pekerja di atas 100 atau perusahaan yang tidak besar ya kurang dari 100 pekerja tapi mempunyai tingkat potensi bahaya tinggi atau kedua-duanya. Ya. Lanjut. Dan kita juga dengan selain dengan PP 50/2012 kita juga ada peraturan Menteri Tenaga Kerja ya, Permenaker nomor 26 tahun 2015 untuk membantu penyelenggaraan penilaian ataupun audit penerapan SMK 3. Jadi ada aturan untuk melakukan audit penilaian ya terhadap penerapan SMK 3 ini. Baik teman-teman, ini akan saya sampaikan bagaimana langkah-langkah dalam menerapkan SMK 3 sesuai dengan PP 50 tahun 2012. Jadi prinsipnya ada 5 langkah ya teman-teman untuk melakukan penerapan SMK 3 ini. Minimal ada langkah pertama menetapkan kebijakan, kemudian buat perencanaan, langkah ketiga pelaksanaan rencana, langkah keempat pemantauan dan evaluasi kinerja, dan yang kelima kaji ulang dan perbaikan yang berkelanjutan. Lanjut. Baik, ini langkah pertama ya menetapkan kebijakan. Semua proses SMK 3 dimulai dengan menetapkan kebijakan dan menjamin komitmen atau tekad terhadap penerapan SMK 3 ini. Dan langkah kedua, melakukan perencanaan dengan merencanakan pemenuhan kebijakan, tujuan, dan sasaran penerapan K3 ya, yang membasiskan risiko tadi. Lanjut. Kemudian dalam pelaksanaan secara efektif dengan mengembangkan kemampuan dan mekanisme pendukung yang diperlukan untuk mencapai tadi kebijakan, tujuan, dan sasarannya. Dan yang langkah keempat, pemantauan dan evaluasi dengan melakukan pengukuran, pemantauan, evaluasi kinerja. Ketiga, setelah melakukan tindakan perbaikan. Dan yang kelima, langkah lanjut, kaji ulang manajemen dan perbaikan lanjut ini
meninjau secara teratur dan meningkatkan pelaksanaan SMK 3 dan melakukan perbaikan-perbaikan secara manajemennya. Lanjut. Baik, ini langkah yang secara umum ya, secara kita akan sampaikan tadi udah ada 5 langkah. Bagaimana strateginya? Secara umum akan saya sampaikan seperti ini. 5 langkah tadi ada PDCA ya. Biasanya semua ISO-ISO yang berkaitan dengan manajemen mutu ya akan terkait dengan eh, langkah PDCA ini. Jadi ISO 45001, ISO 9000, ISO 14000 dan ISO yang terkait dengan manajemen mutu biasanya polanya sama sehingga ini biasanya di perusahaan akan bisa digabungkan ya, artinya bisa saling saling melengkapi ya. Kalau satu sudah tercapai bisa tinggal melengkapi dokumen-dokumen lain untuk mencapai yang lainnya. Baik, ini langkahnya seperti ini, ada langkah strategik, plan, do, check, dan action ya. Di langkah strategik kita menetapkan kebijakan tadi, kebijakan ketiga, ini butuhkan visi, misi, dan safety value dan tinjauan awal atau SWOT analysis sehingga kita bisa membuat suatu komitmen dan kebijakan ketiga. Dari langkah satu tadi kita lanjut ke langkah kedua ya, kita melakukan plan atau perencanaan. Nah, ini di K3 kita melakukan namanya hiradisi ya. Tapi kalau di PP 50 ini di SMK 3 disebut sebagai analisis risiko ya. Kalau di kita dikenal sebagai Hazard Identification, Risk Assessment, and Determination Control ya, hiradisi. Dari risiko ini yang didapatkan setelah kita melakukan hiradisi, kita lihat juga peraturan atau regulasi, standar, code of practice yang lain. Lalu kita juga bisa melihat atau belajari sektor-sektor atau perusahaan lain atau lesson learned atau benchmark ya. Dari sana kita mengembangkan ya risiko-risiko itu kita buat tujuan dan sasaran yang akan kita lakukan ya dari risiko yang ada. Ini tujuan dan sasarannya perlu indikator, indikator yang terukur ya, indikator kinerja. Lalu kita buatkan dari sana ada indikatornya, buatkan rencananya ya. Ada risikonya apa, misalkan tadi ya kebisingan di tempat kerja. Lalu kita buatkan tujuan dasarnya mau capai apa ya dan sebenarnya apa yang dibutuhkan dan dibuatkan plannya atau kegiatan-kegiatannya untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut. Baik teman-teman, selanjutnya langkah ketiga tentu do atau pelaksanaan ya. Dalam pelaksanaan SMK 3 ini kita membutuhkan minimal ada pertama sumber daya, lalu prasarana dan kegiatan dan prosedur. Jadi setiap kegiatan harus ada prosedurnya. Ini 4 langkah utama ini yang kita butuhkan dalam pelaksanaan. Dan setelah itu langkah keempat adalah cek atau evaluasi, pemantauan, pengukuran ya kinerja dengan melakukan pengukuran dan atau kalau terjadi kecelakaan ataupun penyakit, kita bisa melakukan penyelidikan, investigasi insiden dan yang lain dengan audit ya, baik secara internal ya audit internal, kita juga bisa lakukan audit eksternal ya. Dan yang langkah kelima itu tadi tinjauan ulang dan tindakan perbaikan. Lanjut. Baik, akan kita sampaikan detail satu demi satu bagaimana langkah-langkah awal. Mulai dari langkah pertama, melakukan pembuatan komitmen atau tekad dan bentukan kebijakan yang tertulis. Lanjut. Ya, ini persyaratannya di PP 50/2012 disebutkan untuk penetapan kebijakan harus dilaksanakan oleh pengusaha dalam menyusun kebijakan paling sedikit harus pertama melakukan tinjauan awal yaitu yang meliputi tadi identifikasi potensi bahaya, iradisi tadi ya, atau analisis risiko. Kemudian kita bisa membandingkan dengan penerapan K3 dengan perusahaan atau sektor lain yang lebih baik, atau kita bisa melihat adanya kejadian sebab akibat yang membahayakan sebelumnya, atau adanya kompensasi atau gangguan setelah hasil penilaian sebelumnya terkait dengan K3. Di sana kita bisa bikin kebijakan atau komitmen untuk memperbaiki itu. Lanjut. Nah, ini persyaratan kedua adalah harus ada keterlibatan ya. Memperhatikan peningkatan kinerja secara terus-menerus dan masukan dari pekerja atau buruh ya, untuk membuat suatu komitmennya. Jadi pengusaha harus menyebar luaskan setelah itu ya kebijakan ketiga yang telah ditetapkan kepada seluruh pekerja sehingga orang lain juga dan pihak lain merasa terlibat dalam komitmen ini. Lanjut.
Nah, ini teman-teman di kebijakan K3 ini dipersyaratkan tadi ya, pertama dari tinjauan awal, kemudian ada proses konsultasi ya, persyaratannya kalau membuat suatu kebijakan K3, dan kebijakan K3 paling sedikit harus memuat adanya visi, tujuan, komitmen dan tekad, dan kerangka atau program kerja secara umum ya, mencakup kegiatan perusahaan secara menyeluruh yang bersifat umum. Lanjut. Ya, lanjut. Jadi penetapan kebijakan ini harus pertama disahkan oleh pucuk pimpinan tentunya ya teman-teman, yang ditandatangani, tertulis ya tertanggal, kemudian secara jelas menyatakan tadi ya tujuan sasarannya, disebarluaskan dan para seluruh pekerja, tamu, kontraktor, pemasok dan pelanggan ya. Ini bisa biasanya ya kejadian di teman-teman di tempat kerja atau perusahaan yang mempunyai SMK 3, biasanya di depan pintu masuk ya, ke pintu masuk ada semacam monumen gitu ya. Ada monumen tentang apa kebijakan K3 perusahaan secara umum dipajang di sana ya, sehingga semua orang yang masuk ya, tamu, kontraktor, pemasok, pihak ketiga dan sebagainya, pekerja dan sebagainya juga akan paham bahwa di di tempat kerja tersebut ada kebijakan K3. Mesti terdokumentasi, terpelihara dengan baik, bersifat dinamik ya, dan bisa ditinjau ulang secara berkala untuk menjamin bahwa kebijakan tersebut masih harus sesuai dengan perubahan yang terjadi dalam perusahaan dan atau peraturan perundang-undangan. Lanjut. Untuk melaksanakan kebijakan K3 ya, pengusaha atau pengurus harus pertama ya, tidak hanya sekedar membuat kebijakan dan dipasang di depan pintu masuk ya teman-teman, tapi harus ada tindak lanjutnya tentunya dengan menempatkan organisasi ya pada posisi yang dapat menentukan keputusan perusahaan. Artinya ada unit K3 di perusahaannya yang bertanggung jawab tentang K3. Lalu ada anggarannya tentu. Ada anggaran ada tenaga kerja yang berkualitas dan sarana-sarana lain yang diperlukan di bidang K3. Kemudian ada personil-personil yang mempunyai tanggung jawab, wewenang dan kewajiban yang jelas dalam penanganan K3, serta membuat perencanaan K3 yang terkoordinasi dan melakukan penilaian kinerja tindak lanjut pelaksanaan K3 ini. Jadi tidak hanya sekedar komitmen ya dan kebijakan yang tertulis, tapi juga harus ada langkah-langkah selanjutnya. Lanjut. Nah, ini contoh teman-teman adanya organisasi, adanya unit ya. Ini contoh saja ya, biasanya di tempat kerja ini umumnya K3 ini di bawah direktur HRD ya, di bawah direktur Human Resource Development biasanya. Nah, ini bisa juga kalau di mungkin di tempat-tempat kerja yang berbahaya tinggi atau tempat kerja yang besar gitu ya, bisa juga ada direktur sendiri, ada direktorat HSE ya biasanya, Health Safety and Environment gitu ya. Ini contoh saja teman-teman, tergantung perusahaannya. Jadi ini tidak ada kewajiban untuk buat unit sendiri ya. Lanjut. Kemudian setiap tingkat pimpinan dalam perusahaan harus menunjukkan komitmen ya, tekad dalam K3 sehingga SMK 3 berhasil diterapkan. Kemudian setiap pekerja atau buruh dan orang lain yang berada di tempat kerja juga harus berperan serta ya dalam menjaga dan mengendalikan pelaksanaan K3 ini. Ya, lanjut. Baik, teman-teman. Langkah kedua tadi setelah sudah ada tadi adalah kebijakan yang tertulis dari teman-teman. Lalu ada tindak lanjutnya dengan ada unitnya, ada personilnya, ada anggarannya, ada kegiatannya ya. Nah, ini adalah untuk buat kegiatan teman-teman buat suatu perencanaan ya. Ini dasar perencanaan itu dengan analisis risiko yang disebut di PP 50 ini. Kalau kita di K3 sebutnya HIRADISI ya, Hazard Identification, Risk Assessment and Determination Control. Ya, lanjut. Nah, di persyaratan disebutkan bahwa analisis risiko itu pengusaha menyusun rencana K3 berdasarkan hasil penilaian awal tadi ya, kemudian berdasarkan KIRADISI, identifikasi potensi bahaya, penilaian dan risiko, lalu memperhatikan juga peraturan perundangan dan persyaratan lainnya serta sumber daya yang dimiliki. Ya, lanjut sekarang. Nah, ini secara garis besar seperti ini ya teman-teman, membuat suatu plan atau rencana kerja SMK 3 ini harus pertama berbasiskan risiko ya teman-teman. Artinya kita melakukan langkah-langkah awal tadi seperti Undang-Undang 170 ya, melakukan manajemen risiko. Ada identifikasi bahaya dan analisis risiko dan pengendalian risiko tadi ya.
Lalu dari situ baru dibuatkan plan kegiatannya, ya, yang untuk mencapai tujuan yang kita tetapkan dari awal, ya, ada tujuan dan indikator kinerja yang akan kita capai. Ini juga selain analisis risiko, perencanaan juga harus memperhatikan tinjauan awal sebelumnya, ya, untuk memperhatikan kebijakan yang ada, lalu ada peraturan perundangan dari Kemnaker ataupun dari undang-undang lain, ya, terkait dengan sektor-sektor masing-masing, dan juga memperhatikan kemampuan atau sumber daya yang ada di perusahaan. Lanjut. Ya, teman-teman, ya, setelah ada analisis risiko, nanti kita harus menetapkan tujuan atau sasaran yang akan kita capai dalam mengelola risiko tersebut, ya. Lanjut. Nah, ini di persyaratannya disebutkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan ditinjau kembali secara teratur sesuai dengan perkembangan. Tujuan dan sasaran K3 paling sedikit memenuhi kualifikasi, dapat diukur, ada satuan atau indikator pengukuran, dan ada sasaran capaiannya. Dalam menetapkan tujuan dan sasaran K3, pengusaha harus berkonsultasi, ya, dengan wakil pekerja, dengan ahli K3, dengan konsultan, dan sebagainya, ya. Jadi ini bisa kita buatkan suatu program kerja yang berdasarkan target dan atau indikator dan sasaran yang tepat, gitu, ya. Lanjut. Ini contoh teman-teman, ya, misalkan ada tadi, ya, ada kebisingan di tempat kerja. Kebisingan tempat kerja ini kita buatkan tujuan dan sasarannya. Dan biasanya kita menetapkan tujuan ini kita minimal eh, membuat dua tujuan lah, ya. Satu untuk kalau kita belajar tentang kecelakaan kerja, ya, teman-teman, ada unsafe action dan unsafe condition. Jadi kita akan memperbaiki kondisinya dan akan memperbaiki perilakunya. Ya, itu minimal tujuan itu yang akan kita capai. Pertama, memperbaiki kondisinya atau meminimalkan paparan atau pajanan kebisingan. Yang kedua adalah mendisiplinkan perilaku penggunaan APD misalkan, ya. Kemudian dari situ kita tetapkan sasarannya. Misalkan untuk perbaikan kondisi paparan itu maksimal 85 desibel, ya. Waktu kita tetapkan misalkan 7 bulan, penanggung jawab bagian engineering, ya. Untuk yang penggunaan APD yang berdisiplin penggunaan APD, misalkan sasarannya 100% disiplin menggunakan APD, ya. Waktu misalnya 3 bulan, penanggung jawab bagian HSE misalkan. Lanjut. Nah, teman-teman, setelah ada tujuan, nah, tadi kita buatkan, nah, selain tujuan dan sasaran, kita buatkan indikatornya. Indikator kinerja ini eh, menetapkan capaian, ya, harus dilakukan dengan parameter yang dapat diukur sebagai dasar penilaian kinerja K3 yang sekaligus merupakan informasi mengenai keberhasilan pencapaian tujuan dalam SMK 3 kita. Lalu melakukan penilaian kinerja dan tidak tidak lanjut pelaksanaan K3-nya. Lanjut. Nah, setelah ada risikonya, ada tujuan dan sasaran yang akan kita capai, ada rencana kerja, ada kegiatannya, ada indikatornya, akan kita buatkan rencana kerjanya dalam bentuk program kerja, ya. Lanjut. Nah, ini rencana kerja, ya, setelah ada tujuan dan sasaran yang lebih telah dibuat, ditindaklanjuti dengan program kerja atau program kegiatannya tadi, ya. Lanjut. Nah, ini contoh teman-teman, ya, program kerja dari dua uraian, dua tujuan yang ada tadi, ya. Misalkan dibuat kegiatan 7 ini, ya, ada melakukan pengukuran, masang dinding pelindung, melakukan pemeriksaan pendengaran, menyediakan alat pelindung, memasang rambu-rambu, pelatihan bahaya bising, perbaikan mesin pompa, dan sebagainya. Ada jadwal, ada penanggung jawab, ada perkembangannya seperti apa. Lanjut. Nah, ini contoh yang lebih komplit, ya, teman-teman. Ini kalau kita belajar untuk membuat suatu dokumen SMK 3 yang akan diaudit, nah, biasanya seperti ini, lebih lengkap karena harus ada nomor dokumennya, ada tanggalnya dibuat kapan, ada revisi apa tidak ini dokumen, ya, nah, halamannya. Ini misalkan program kerja penanggulangan kebisingan di tempat kerja ini, ya, ada tujuannya, ada sasarannya, kegiatannya, ya, cukup jelas, ini jadwal, tanggung jawab, sumber daya, ya, disiapkan oleh ahli K3, diperiksa dan oleh manajer K3-nya, dan disetujui oleh direktur utamanya. Jadi, ini teman-teman dokumen yang ingin kita buat dalam perencanaan atau program kerja. Nah, risiko, salah satu risiko misalkan tadi, ya, kebisingan di tempat kerja. Lanjut. Baik, langkah ketiga adalah
menerapkan tentunya perencanaan tersebut ya. Lanjut. Nah, dalam pelaksanaan rencana kerja tersebut tentu membutuhkan tadi ya, ada 4 tadi ya. Pertama adalah sumber daya. Nah, ini sumber daya disebutkan yang pertama kali yang dibutuhkan sumber daya manusia atau SDM ya. Nah, dalam SDM ini perlu pengusaha melaksanakan rencana kategori oleh SDM yang minimal ya harus memiliki kompetensi kerja yang dibuktikan dengan sertifikat dan kewenangan di bidang K3 yang dibuktikan dengan surat izin ya. Jadi kalau di SMK 3 ini teman-teman ada 2 ya. SDM itu harus memiliki kompetensi ya, baik dengan secara kompetensi yang didapatkan dengan sertifikat pelatihan maupun sertifikat kompetensi, ataupun eh, yang kedua adalah dengan kewenangan atau izin ya. Jadi ada setiap petugas sebagai setiap personil K3 itu harus mempunyai izin ya. Nah, ini terkait dengan keselamatan dan kesehatan kerja. Jadi misalkan tadi ada dokter perusahaan, harus ada juga izin sebagai dokter periksa kesehatan kerjanya. Lanjut. Kemudian dalam penyediaan SDM ya, ini perusahaan harus membuat prosedur pengadaan secara efektif meliputi pengadaan SDM itu ya sesuai dengan kebutuhan dan memiliki kompetensi serta kewenangan ya yang dibuktikan tadi melalui sertifikat yang diterbitkan oleh stasiun berwenang atau surat izin kerja atau surat penunjukan atau surat eh, apa namanya surat operasi lah gitu ya dari instansi berwenang. Kemudian kedua, dilakukan identifikasi kompetensi kerja yang diperlukan pada setiap tingkatan manajemen perusahaan. Ketiga, pembuatan ketentuan untuk mengkomunikasikan informasi ketiga secara efektif. Keempat, dibuatkan peraturan untuk memperoleh pendapat dan saran dari para ahli. Dan kelima, pembuatan peraturan untuk melaksanakan konsultasi dan keterlibatan pekerja secara efektif. Lanjut, ya sumber daya yang kedua, ya setelah ada sumber daya manusia yang dibutuhkan, adalah sumber daya yang kedua adalah dengan konsultasi, motivasi dan kesadaran ya. Teman-teman ini dalam eh, konsultasi ini biasanya arahnya ke arah eh, manajemen ya atau ke pengurus ya. Kemudian kalau untuk motivasi ke arah eh, pekerja ataupun kepada eh, orang lain yang ada di tempat kerja ya, dan juga meningkatkan kesadaran ya, untuk eh, memberikan kesadaran kepada semua orang yang ada di tempat kerja itu untuk menerapkan K3 ya. Dan menunjukkan komitmen terhadap K3, pengusaha atau pengurus harus melakukan tadi ya konsultasi, motivasi dan kesadaran dan melibatkan tadi pekerja ataupun pihak lain ya termasuk orang lain, masuk juga tamu dan sebagainya yang akan masuk tempat kerja harus diberikan kesadaran ya. Tadi ada safety briefing dan sebagainya untuk mengembangkan, memelihara SMK 3 sehingga semua pihak merasa ikut memiliki dan merasakan hasilnya. Dalam melakukan konsultasi, motivasi, dan kesadaran, SMK 3 ini, pengusaha dan atau pengurus harus memberi pemahaman tadi, harus ada pemahaman. Dimana tadi kalau di orang lain yang masuk tempat kerja ada safety briefing gitu ya, pada tenaga kerja, pekerja, ya, tentang apa bahaya-bahaya yang ada di tempat kerja, baik bahaya fisik, kimia, ergonomi, radiasi, biologi, psikologi, dan sebagainya, yang dapat melukai pada saat bekerja atau pemahaman sumber bahaya tersebut ya. Pemahaman tersebut bertujuan tadi untuk mengenali dan mencegah tindakan-tindakan perilaku yang mengarah kepada terjadinya insiden, ya, terjadinya kecelakaan maupun penyakit akibat kerja. Lanjut. Baik teman-teman, ya langkah ketiga ya setelah ada tadi penunjukan SDM, ada konsultasi, motivasi dan kesadaran. Sumber daya yang ketiga dibutuhkan adalah tanggung jawab atau tanggungan atau penunjukan orang yang bertanggung jawab dan bertanggung jawab di bidang K3. Ada penunjukan personil K3 untuk tanggung jawab dan tanggung jawab dalam pelaksanaan K3 harus dilakukan oleh perusahaan dengan cara menunjuk, ya, mendokumentasikan, mengkomunikasikan tanggung jawab dan tanggung jawab di bidang K3, menunjuk SDM yang berwenang untuk bertindak dan menjelaskan kepada semua tingkatan manajemen. Nah, pimpinan yang ditunjuk untuk bertanggung jawab harus memastikan bahwa SMK 3 telah diterapkan dan hasilnya sesuai dengan yang diharapkan. Pengurus harus mengenali kemampuan tenaga kerja sebagai sumber yang berharga dan dapat ditunjuk ya untuk menerima pendelegasian wewenang dan tanggung jawab. Lanjut. Kemudian ada prosedur untuk memantau atau mengkomunikasikan setiap perubahan tanggung jawab dan tanggungan dan memberikan reaksi secara cepat dan tepat terhadap kondisi yang menyimpang atau kejadian lainnya. Tapi teman-teman ingat,
K3 adalah tanggung jawab semua orang ya, walaupun ada petugas ataupun personel K3 yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dan tergugat ya, tapi intinya K3 adalah tanggung jawab semua orang. Lanjut. Kemudian teman-teman, langkah keempat dalam sumber daya ini dibutuhkan pelatihan dan kompetensi ya. Pelatihan dan kompetensi kerja dilaksanakan dengan melakukan pengidentifikasi dan dokumentasi standar kompetensi kerja ya. Standar kompetensi kerja bidang K3 dapat diidentifikasi dan dikembangkan sesuai kebutuhan ya, dengan pertama menggunakan standar kompetensi kerja yang ada. Artinya contoh di Direktorat Bina K3 kita ini ada mengembangkan standar kompetensi kerja nasional Indonesia bidang K3 ya, SKKNI bidang K3 ada sekarang ada sekitar 10-an lah ya SKKNI bidang K3 yang ada di kita. Tapi kalau kita kumpulkan dari sektor-sektor lain dari bidang eh, lain-lain ya, sektor-sektor dari perhubungan, konstruksi dan sebagainya, ini ada SKKNI bidang K3 itu mungkin sekitar 20 lebih ya. Itu bisa kita gunakan SKKNI bidang K3 yang ada, atau kalau tidak ada bisa dibuat standar kompetensi kerja khusus ya, untuk perusahaan itu sendiri misalkan ya. Nah, dengan uraian kita dengan melakukan tadi langkah-langkah melakukan uraian tugas dan jabatan, analisis tugas kerja, analisis hasil inspeksi dan audit, meninjau ulang laporan insiden, ya, yang menjadi dasar pertimbangan dalam penerimaan seleksi dan penempatan dan penilaian kinerja. Hasil identifikasi kompetensi kerja digunakan sebagai dasar untuk mengembangkan program pelatihan. Ya, lanjut. Nah, ini seperti ini teman-teman langkah-langkahnya bagaimana kita mengembangkan ya, kompetensi dan pelatihan. Langkah pertama tadi kalau tidak ada SKKNI ya, kalau tidak ada SKKNI kita melakukan tadi ini langkah-langkah seperti tadi ya, melakukan analisis jabatan, intervensi kerja kritis, atau dilihat catatan-catatan kecelakaan sebelumnya, lalu dibuat survei, dibuatkan analisis kebutuhan pelatihannya, buat tujuan dan objektif dan tujuan pembelajaran, laksanakan pelatihan, dilakukan evaluasi dan peningkatan. Tentunya ada peningkatan kompetensi ya teman-teman. Ini semua teman-teman kalau memang tidak ada SKKNI-nya ya. Kalau ada SKKNI tinggal gampang ya teman-teman. Tinggal sebagai bagian SKKNI adalah sebagai pedoman untuk menjadi pedoman pelatihan dan pedoman uji nantinya ke depan. Kalau tidak ada, kita bisa buatkan tadi ya standar kompetensi kerja khusus di perusahaan. Lanjut. Baik. Yang dibutuhkan selain sumber daya teman-teman ya untuk melaksanakan rencana K3 ini kita membutuhkan prasarana. Ya, prasarana ini yang minimal tadi saya sampaikan dalam membuat ini ada unitnya, ada organisasinya ya, unit K3 yang bertanggung jawab bidang K3, lalu ada anggarannya tentunya, ada unit, ada anggaran, ada kegiatan, ada prosedur gitu ya. Lanjut. Nah, ini teman-teman terkait dengan kegiatan prosedur ya teman-teman. Setiap prosedur yang akan dibuat di SMK3 ini ada hierarki sistem dokumen. Dokumentasi K3 ini dikenal di SMK3 ada 4 level, ada level 1 disebutnya manual SMK3, level 2 tentang prosedur SMK3. Jadi manual terkait dengan tadi ya langkah-langkah tadi awal yang 5 langkah awal dari mulai kebijakan ya, komitmen kebijakan, lalu perencanaan, pelaksanaan rencana, evaluasi. Nah, setelah prosedur terkait dengan setiap kegiatan-kegiatan teman-teman. Dan dokumentasi level 3 adalah petunjuk kerja. Jadi setiap ada kegiatan, ada yang lebih teknis, perlu petunjuk kerja atau SOP. Dan yang keempat ada dokumentasi level 4 terkait dengan formulir, daftar periksa, hasil-hasil kerja dan sebagainya. Itu dimasukkan sebagai dokumentasi level 4. Ya. Lanjut. Nah, ini teman-teman, ya, langkah ketiga adalah kegiatannya. Setelah ada sumber daya, lalu ada prasarana, dan harus ada kegiatan tentunya. Nah, ini dalam kegiatan SMK3 ini, pengusaha harus melakukan kegiatan dalam pemenuhan pesanan KTP paling sedikit meliputi, nah ini ada 8 deh teman-teman ya. Ada ya 8 ya. 6 ditambah 2 ya 8. Dan tindakan pengendalian ya terutama ya. Kegiatan-kegiatan untuk mengendalikan risiko tadi. Pengendalian ini bisa dimulai dari desain atau rekayasa, atau bisa juga
Kalau tidak bisa dengan desain, kita juga bisa dengan prosedur atau instruksi kerja, artinya dengan administrasi kontrol ya. Kalau tidak bisa juga dengan desain dan administrasi kontrol, kita bisa juga menyerahkan sebagian pekerjaan kepada pihak ketiga. Tapi teman-teman, ini intinya walaupun diserahkan ke pihak ketiga, harus juga memperhatikan tadi ya, tindakan-tindakan pengendalian. Kemudian harus ada juga tindakan pengendalian terhadap pengadaan maupun pembelian barang-barang atau jasa-jasa yang akan kita gunakan di tempat kerja. Misalkan tadi ya, menggunakan pembelian kursi, meja kerja yang sudah sesuai dengan kondisi kebutuhan ya, kondisi kebutuhan di tempat kerja tersebut, membutuhkan misalnya tempat kerja yang ekonomis dan sebagainya. Dan juga tindakan pengendalian terhadap produk-produk akhir ya, tidak hanya dalam proses produksi sendiri, tapi juga produk akhir juga harus memperhatikan pengendalian di bidang K3. Dan yang ke 7 dan 8 terkait dengan upaya terhadap keadaan darurat. Ya, kalau ada keadaan darurat dan bencana industri, harus ada upaya-upaya menghadapinya dan rencana pemulihannya setelah keadaan darurat. Lanjut. Jadi kegiatan poin A sampai F tadi, 6 tadi dilaksanakan berdasarkan hierarki tadi ya, identifikasi bahaya, penilaian risiko dan pengendalian risiko. Sedangkan kegiatan yang ke 7 8 ya, dilaksanakan berdasarkan potensi bahaya yang ada, berdasarkan investigasi, analisis kecelakaan sebelumnya, apakah ada gempa bumi, apa kebakaran, ledakan ataupun tsunami, banjir dan sebagainya. Lanjut. Baik, teman-teman, ya setelah ada kegiatan, ada prosedur ya. Jadi setiap kegiatan harus dilengkapi dengan prosedur ya teman-teman. Dan ini dibuat kalau dalam tadi sistem dokumen SMK 3 ini termasuk dalam level 2 ya, dokumen level 2 prosedur. Prosedur manajemen ini berkaitan dengan pelaksanaan pengaturan penerapan elemen-elemen SMK 3 ya. Misalnya tadi prosedur identifikasi bahaya dan risiko, prosedur pembinaan dan pelatihan, prosedur dokumentasi, prosedur pelaporan, prosedur audit, prosedur tinjauan manajemen dan sebagainya. Lanjut. Dan ada prosedur operasional di SOP ya teman-teman, ini termasuk dengan dokumentasi level 3 berkaitan dengan operasional atau penerapan dari prosedur manajemen tersebut yang bersifat teknis ya. Misalnya prosedur melakukan job safety analysis ya teman-teman ya. Lalu prosedur melakukan pemeriksaan insiden, prosedur pemeriksaan alat pemadam api ringan dan sebagainya terkait dengan prosedur teknis untuk misalkan tadi ya teman-teman melakukan uh, penilaian risiko terhadap bahaya ergonomi, bahaya ya, bahaya psikologi, bahaya fisik, kimia ya, dengan pengukur-pengukur tertentu perlu SOP tertentu. Lanjut. Lanjut. Lanjut Pak. Oh ya. Baik, langkah keempat ya setelah ada eh, pelaksanaan ya, kita melakukan langkah keempat adalah melakukan pemantauan dan pengukuran kinerja. Ya, lanjut. Dalam pemantauan pengukuran kinerja ini, lanjut, pengusaha ya, wajib melakukan pemantauan dan evaluasi kinerja, lalu pemantauan dan evaluasi melalui pemeriksaan, pengujian dan pengukuran, serta audit internal. Lalu jika perusahaan tidak mempunyai sumber daya yang kompeten ya, untuk melakukan pemantauan dan evaluasi kinerja, maka perusahaan dapat menggunakan dari jasa pihak lain. Hasil pemantauan dan evaluasi dilaporkan kepada pengusaha. Hasil pemantauan dan evaluasi kinerja digunakan untuk melakukan tindakan perbaikan, dan pelaksanaan pemantauan evaluasi kinerja dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Lanjut. Ini teman-teman, pemantauan evaluasi kinerja ini meliputi pertama tadi ya, ada dua ya, pemeriksaan, pengujian dan pengukuran, dan audit internal. Lanjut. Ya, dalam pemeriksaan, pengujian dan pengukuran ya, disyaratkan ditetapkan dan dipelihara prosedurnya sesuai dengan tujuan dan sasaran K3, serta frekuensinya disesuaikan dengan objek mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku ya. Kemudian prosedur pemeriksaan, pengujian, pengukuran secara umum meliputi harus ada personil yang terlibat, harus mempunyai pengalaman dan keahlian yang cukup. Catatan pemeriksaan, pengujian dan pengukuran yang berlangsung harus dipelihara dan tersedia bagi manajemen, tenaga kerja dan kontraktor kerja yang terkait, ya, pihak ketiga yang terkait. Peralatan dan metode pengujian yang
memadai harus digunakan untuk menjamin ya, telah dipenuhi standar K3 dan tindakan perbaikan harus dilakukan segera pada saat temukan ketidaksesuaian ya, terhadap persyaratan K3. Teman-teman ini bisa dilakukan oleh sendiri, oleh perusahaan, bisa juga dilakukan oleh pihak ketiga lain kalau perusahaan tidak punya kemampuan untuk melakukan pengukuran atau pemeriksaan atau pengujian K3. Lanjut. Nah, kalau terjadi kecelakaan atau penyakit akibat kerja, selain pemeriksaan pengukuran tadi ya, pengujian bisa juga dilakukan penyelidikan insiden. Insiden yang memadai harus dilaksanakan untuk menemukan penyebab permasalahan dari suatu insiden. Hasil temuan harus dianalisis dan ditinjau ulang. Kemudian langkah ketiga adalah audit internal. Persyaratan audit internal harus dilakukan secara berkala untuk mengetahui efektivitas penerapan SMK3, dan audit SMK3 dilaksanakan secara sistematik dan independen oleh personel yang memiliki kompetensi kerja dengan menggunakan metodologi yang telah ditetapkan. Baik, lanjut. Ini teman-teman, pelaksana audit dapat menggunakan kriteria audit eksternal sebagaimana tercantum pada lampiran 2 ya, peraturan PP 50 2012, dan pelaporannya dapat menggunakan format lampiran 3 untuk laporannya. Frekuensi audit ditentukan berdasarkan tinjauan ulang hasil audit sebelumnya dan bukti sumber bahaya yang didapatkan di tempat kerja. Hasil audit harus digunakan oleh pengurus dalam proses tinjauan ulang manajemen. Hasil temuan dari pelaksanaan pemantauan dan evaluasi dan audit harus didokumentasikan dan digunakan untuk tindakan perbaikan, pemantauan dan evaluasi kinerja setelah audit dijamin pelaksanaannya secara sistematik dan efektif oleh pihak manajemen. Oke, lanjut. Nah, ini langkah kelima, tinjauan ulang dan perbaikannya. Persyaratannya untuk tinjauan ulang harus dilakukan tinjauan ulang terhadap program SMP secara berkala. Tinjauan ulang harus dapat mengatasi implikasi K3 terhadap seluruh kegiatan serta produk barang dan jasa, termasuk dampaknya terhadap kinerja perusahaan. Tinjauan ulang paling sedikit meliputi evaluasi terhadap kebijakan, tujuan, sasaran, dan kinerja, hasil temuan audit, evaluasi efektivitas penerapan SMK3, dan kebutuhan untuk pengembangan SMK3. Lanjut. Untuk perbaikan yang disyaratkan ini berdasarkan pertimbangan adanya misalkan perubahan peraturan perundang-undangan atau tuntutan dari pihak yang terkait dengan pasar, atau perusahaan ada perubahan produk dan kegiatan perusahaan, atau perubahan struktur organisasi perusahaan, adanya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi termasuk epidemiologi, atau ada hasil kajian kecelakaan dan penyakit akibat kerja, atau adanya laporan dan atau adanya saran dari pekerja atau buruh. Baik, lanjut. Ya, nah itu teman-teman ya, kira-kira bagaimana menerapkan SMK3 mulai dari kebijakan, perencanaan, pelaksanaan rencana, evaluasi kinerja, dan tindakan perbaikan ya. Tinjau ulang dan tindakan perbaikan. Baik, kita akan sampaikan berbagai rencana aksi ya yang bisa diterapkan di SMK3 ini. Lanjut. Dan contoh misalkan untuk bikin kebijakan, ini kita bisa buat kebijakan ketiga yang diterangkan oleh manajemen, dokumentasikan kebijakan, implementasikan kebijakan, komunikasikan kebijakan, sediakan salinan, lakukan tinjau ulang secara berkala. Ini contoh yang akan kita lakukan dalam kebijakan. Lanjut. Itulah dalam melakukan identifikasi bahaya. Ini banyak sekali prosedur yang harus kita lengkapi, misalnya buat prosedur manajemen risiko, lakukan prosedur identifikasi bahaya disusun dengan mempertimbangkan persyaratan, buat prosedur manajemen perubahan, lakukan identifikasi bahaya untuk setiap kegiatan mulai dari rancang bangun sampai dengan dan semua peralatan yang digunakan secara operasi ya. Lalu tentukan identifikasi ini menggunakan berbagai jenis teknik ya, baik dengan job safety analysis, FMEA, HAZOP, dan lain-lain. Lakukan identifikasi perubahan yang ada, laporkan proses manajemen perubahan. Lanjut. Ini lanjut lagi, banyak sekali yang harus dibuat ya dalam. Begitu pula dengan perundang-undangan dan persyaratan lainnya. Lanjut. Nah, ini bagaimana membuat tujuan, sasaran, program K3 ya, dibuat objektif K3, dokumentasikan objek dan target ya. Lanjut. Tugas dan tanggung jawab seperti itu ya, teman-teman bisa dibuat, dilihat sini ya, bagaimana melengkapi dokumen-dokumen yang akan kita siapkan untuk membuat atau menerapkan SMK3 ini. Lanjut. Begitulah dengan pelatihan dan kompetensi ya.
prosedur, buat daftar pekerjaan, buat daftar sertifikat kompetensi, buat pelatihan dan sebagainya. Lanjut, begitulah dengan komunikasi ya, buat prosedur komunikasi, prosedur program, buat dokumentasi dan sebagainya. Lanjut, begitulah dengan dokumen. Ya, dokumentasi ini buat prosedur dokumentasi, siapkan sistem dokumentasi ya, buat daftar rekaman dan sebagainya. Lanjut, ini kegiatan pengendalian buat prosedur operasi yang kita buat ya, identifikasi kegiatan pekerjaan yang mengandung risiko buat tadi job safety analysis, process assessment atau safety work practices dan sebagainya. Lanjut, lanjut. Nah, ini proses proses tanggap darurat, langkah yang ke tanggap darurat ya. Lanjut, 11 pengukuran kinerja ini. Lanjut, pemenuhan insiden dan perbaikan ya. Lanjut. Nah, jadi kalau kita buat tugas-tugas menerapkan SMK 3 ini banyak sekali ya. Bisa sampai 88 dokumen yang harus kita siapkan. Lanjut. Nah, termasuk belum belum sampai audit ini. 100 lebih nih, 93 buat prosedur audit. Lanjut, Maaf, kan di kurang tinjauan manajemen. 10 menit Nah, lagi. ya, ya. Lanjut, tinjauan manajemen. Nah, ini teman-teman, jadi kira-kira tadi seperti itu ya. Kalau kita ingin melangkah-langkah yang eh, lengkap itu, sampai banyak sekali ya prosedur dokumen yang harus kita siapkan langkah-langkahnya. Tapi teman-teman bisa nanti akan saya sampaikan bagaimana SMK 3 ini punya punya tingkatan-tingkatan. Dan ini akan diaudit atau disertifikasi SMK 3 ini ya oleh pihak eksternal ya. Lanjut, ini jadi ada selain tadi teman-teman penerapan, ada tadi ada pengawasan dan pembinaan di PP 50 ini ya. Dalam penilaian ya atau audit seperti dilakukan oleh lembaga audit independen yang tadi ditunjuk oleh Menteri Ketenagakerjaan yang ada Permendak 26 tadi atas permohonan perusahaan. Untuk perusahaan yang memiliki potensi bayar tinggi wajib melakukan penilaian SMK 3 sesuai dengan peraturan undangan dan juga dilakukan pengawasan SMK 3 dilakukan pengawas kerjaan kita. Lanjut. Nah, ini untuk pengawasan ya, meliputi berbagai elemen yang akan kita awasi, mulai dari pembangunan komitmen, organisasi, SDM, dukungan undangan, keamanan bekerja, pemeriksaan pengujian dan pengukuran, pengendalian keadaan darurat, laporan dan tindak lanjut audit. Lanjut untuk yang audit atau penilaian, lebih banyak lagi nih audit eksternal, mulai dari nilai pembangunan komitmen, pembuatan dokumentasi, pengendalian perancangan, pengendalian dokumen, pembelian dan pengendalian kontrak, keamanan bekerja berdasarkan SMK 3, standar pemantauan, pelaporan perbaikan kekurangan, pengelolaan material dan perpindahannya, dan 12 elemen. Lanjut, pengumpulan dan penggunaan data, pemeriksaan SMK 3 dan pengembangan keterampilan dan kemampuan. Kemudian untuk penerapan SMK 3 ini tertuang dalam pedoman yang tercantum dalam lampiran 2 ya teman-teman ya. Hasil audit dilaporkan kepada Menteri Kerajaan dengan tembusan kepada Menteri Pembina Sektor, Gubernur, Bupati atau Wali Kota sebagai pertimbangan dalam upaya peningkatan SMK 3. Bentuk laporan tercantum dalam lampiran 3 ya di PP 50 2012. Lanjut. Nah, ini teman-teman ya di PP 50 ini di lampiran 2 tentang penilaian tingkat penerapan SMK 3 ini ada beberapa tingkatan ya teman-teman tadi. Ini kita wajibkan kalau misalkan untuk yang awal ya biasanya teman-teman kita minta untuk melakukan tingkat awal ya. SMK 3 tingkat awal ada 64 kriteria. Kemudian bisa dikembangkan jadi tingkat transisi 120 kriteria dan tingkat lanjut 166 kriteria. Tapi kalau perusahaan-perusahaan yang besar tadi yang berbahaya tinggi biasanya kita minta untuk yang langsung tingkat lanjut yang 166 kriteria ya. Tapi memang tergantung dari penilaian-penilaian dari kita ya. Kalau ada perusahaan yang ini berbahaya, risiko tinggi harus kita minta dengan yang tinggi ininya penerapan SMK 3-nya. Dan penilaiannya ya, untuk mencapai dia 60-80% akan dianggap sebagai penerapan yang baik. Kalau dia mencapai 85 sampai 85% lebih ya kita anggap sebagai yang memuaskan dan akan mendapatkan penghargaan tentunya ya yang baik dan yang memuaskan. Lanjut, yang baik dan memuaskan ini akan diberikan sertifikat bendera perak dan bendera emas ya teman-teman. Lanjut, ini bentuk bendera perak ya.
yang baik ya, yang 60-64%. Lanjut, yang emas ini yang melebihi 85% pencapaian kinerjanya. Lanjut, dan ini contoh sertifikatnya ya untuk kategori tingkat awal ya, 64 kriteria bendera perak. Lanjut, ini bendera untuk yang perak transisi. Lanjut, untuk yang tingkat lanjut ya, bendera perak. Ini lanjut lagi untuk yang awal emas. Lanjut, yang transisi emas, dan yang terakhir yang tadi ya tingkat lanjut emas. Demikian, makasih yang saya sampaikan. Berikan kepada moderator. Ya, baik. Terima kasih atas paparannya, Dokter. Mungkin kita bisa langsung masuk sesi berikutnya. Apakah ada yang ingin bertanya? Silakan, mungkin dari sisi kiri saya terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada dua hal yang saya ingin tanyakan dalam hal penerapan ketiga. Apakah kalau misalnya menurut Departemen Tenaga Kerja atau Kementerian Tenaga Kerja, apakah cukup dalam penerapan K3 dalam suatu instansi atau laboratorium kita hanya berdasarkan kepada peraturan pemerintah nomor 50 tahun 2012 dan instansi tersebut atau lab tersebut sudah memiliki ahli K3. Minta penjelasan bagaimana sistem penerapannya. Kemudian yang kedua, dalam sistem penerapan K3 maupun manajemen risiko itu ada juga yang didasarkan berdasarkan SNI, Standar Nasional Indonesia, yang dikelola oleh KAN, seperti ISO untuk SMK3 itu di ISO 45001, kemudian manajemen risiko di 31.000. Dari penjelasan yang disampaikan Bapak, dari dokumentasi penerapan SMK3 mulai dari level 1 sampai level 4 itu persis sama dengan isi dari ISO 4501 dan 31.000 atau reklamen yang terbaru yang 2018. Jadi saya minta penjelasan apakah penerapan K3 yang kita lakukan di labnya kita hanya kita mengacu kepada kebijakan yang dikeluarkan Depnaker, ataukah kita penerapannya harus kita dasarkan pada Standar Nasional Indonesia yang dikelola oleh KAN. Saya minta penjelasannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Monggo silakan, mungkin Dr. Fahrul langsung saja dijawab. Baik, makasih ya. Pertama tentang bagaimana menerapkan SMK3 di Indonesia ya. Jadi teman-teman, sekali lagi ini adalah peraturan pemerintah ya, PP, dan ini adalah kewajiban, dan ini karena dasarnya adalah Undang-Undang 13 2003 tentang ketenagakerjaan. Ini diwajibkan bagi tadi ya, bagi perusahaan teman-teman ya, tempat kerja yang ada perusahaannya. Kalau bagi instansi ini aturannya bukan beda ya teman-teman, tapi tadi ditanyakan apakah bisa menggunakan SNI gitu ya. Nah, SNI artinya Standar Nasional Indonesia. Standar Nasional Indonesia ini sifatnya volunteer teman-teman, artinya dia sukarela ya, bisa diterapkan, tidak diwajibkan kepada kepada instansi ataupun organisasi ataupun perusahaan. Jadi kalau perusahaan ingin menerapkan SNI,
misalkan SNI untuk ISO 45001 ya, yang terkait dengan SMK 3, ini tentu dia akan kalau nanti diaudit dan dia mendapatkan apa bendera ataupun penghargaan dari KAN, Komite Akreditasi Nasional, tentu dia akan dianggap sebagai tadi ya telah menerapkan SMK 3 versi ISO 45001. Ya, nanti biasanya ini karena ISO tadi arahnya kan globalisasi ya teman-teman, ini international standard. Jadi kalau nanti diminta misalkan produk kita harus sesuai dengan ISO 45001, ya harus dipenuhi oleh perusahaan gitu ya. Ini sifatnya uh, volunteer dia. Tapi kalau terkait dengan PP 50 2012 ini sifatnya wajib ya, karena ini peraturan kita, peraturan Indonesia. Tentunya kewajiban dan harus dilaksanakan oleh perusahaan. Jadi biasanya mereka teman-teman biasanya kalau perusahaan-perusahaan besar tuh punya dua, ada SMK 3, ada ISO 45001, ya. Ada ISO yang lain-lain, mana 9.000, 14.000 ya. 18.000 dulu OSAS OSAS 18.000 ya namanya, sekarang ISO 45001 ya. Jadi begitu ya. Terkait dengan ISO 31.000 ya. Jadi teman-teman ISO 31.000 itu tentang manajemen risiko. Jadi kita melakukan manajemen risiko basisnya tadi kalau kita ingin mengikuti standarnya ISO 31.000 kita bisa mengikuti manajemen risiko berdasarkan 31.000. Tapi bagaimana melakukan manajemen risiko banyak sekali ya teknik yang bisa kita kembangkan, termasuk job safety analysis, termasuk yang HAZOP dan sebagainya. Dan ini bisa dikembangkan kepada masing-masing instansi ya. Artinya dokumen melakukan manajemen risiko ini kalau SNI ASO 31.000 kan tadi bersifat volunteer ya, tapi bisa dikembangkan dan bisa digunakan juga kalau memang ingin menggunakan sistem itu ya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Tapi prinsipnya bagaimana melakukan ya, apa, penerapan ketiga yang jelas kalau yang PP 50 2012 adalah kalau di perusahaan harus wajib dilakukan ya. Kalau memang tadi perusahaan besar ya di atas 100 pekerjaannya atau berisiko tinggi dan itu harus dilakukan penerapan SMK 3 dengan mengikuti pola PP 50 2012 dan bila ingin mengikuti lagi menerapkan SMK 3 pola ISO 461 sesuai dengan tadi globalisasi tidak dipermasalahkan. Dibolehkan juga mempunyai SMK 3 berdasarkan ISO. Makasih. Baik, terima kasih Dr. Fahrul. Mungkin untuk kesempatan berikutnya pertanyaan yang terakhir bisa kita berikan pada sisi yang sebelah kanan. Silakan Bapak Ibu jika ada ditanyakan lagi yang sebelah kanan, sayap kanan saya. Oh tidak ada dari sayap kanan. Mungkin satu dari sayap kiri. Apakah ada yang ingin bertanya lagi kepada Dr. Fahrul? Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Labia dari Universitas Saloleo Kendari. Setelah saya mendengarkan paparan tentang SMK 3 ini orientasinya pada perusahaan. Sementara kita sebagai PLP yang di bidang laboratorium ini sangat riskan terhadap terjadi resiko kecelakaan kerja. Ketika itu terjadi kecelakaan kerja pada kami, kira-kira kami mengadu sama siapa? Dan kemudian kedua, syarat untuk menjadi audit daripada SMK 3 ini seperti apa? Apakah kami ini sudah bisa memenuhi syarat?
setelah kami mengikuti workshop K3 ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik. Waalaikumsalam. Terima kasih. Monggo silakan Dok Fahrul. Baik, makasih. Pak siapa tadi Bu? Labia. LA ya? Labia. Pak Labia. Ya betul. Baik, makasih Pak Labia. Jadi tadi yang terakhir aja dulu ya. Setelah mengikuti ini, bagaimana kita mau melakukan SMK 3 di instansi Bapak Ibu sekalian ini. Yang jelas tadi ya Pak, kalau mau menerapkan SMK 3 ada macam-macam Pak ya. Tadi ada SMK 3 yang polanya PP 50 2012, ada yang polanya ISO 45001 ya. Tapi kalau kita lihat-lihat ya agak mirip-mirip Pak secara sistem ya. Artinya tadi ada PDCA ya, Plan Do Check Action, sama seperti itu. Nah, tapi mungkin kalau tadi di SMK 3 kita agak lebih detail Pak. Ada artinya rincinya banyak gitu ya rinciannya. Sampai tadi 166 kriteria yang harus dilengkapi kalau yang tingkat lanjut Pak ya. Tapi kalau di yang ISO 45001 itu dia lebih mudah, tergantung dari langkah-langkah yang Bapak siapkan gitu ya, dokumen dan tingkat risiko apa yang ada di tempat kerjanya. Sehingga kalau yang tadi yang ada di instansi pemerintah misalkan ya, karena tidak diwajibkan secara tadi PP 50 karena tidak termasuk bagian dari aturan Undang-Undang Ketenagakerjaan, bisa saja mengikuti ISO 45001 ya. Artinya mengikuti polanya ISO ya, artinya dan itu lebih mudah Pak. Kalau Bapak ingin mengikuti yang lebih mudah tentu lebih lebih enak ya. Polanya SMK 3 tapi secara prinsip secara tadi ya langkah-langkah besar sama, tapi tadi secara nanti pas kebutuhan elemen-elemennya agak lebih banyak yang di SMK 3 Pak. Terus kemudian Bapak kalau ingin menerapkan ya bisa diterapkan, dan kalau memang ingin diaudit, nah ini kalau tadi Pak kalau yang ISO 45001 itu ada tadi ya lembaga auditnya namanya KAN tadi, Komite Akreditasi Nasional akan melakukan tadi audit ya. Tapi kalau mengikuti pola PP 50 2012 itu ada badan audit yang ditunjuk oleh Kemnaker. Jadi ada bedanya seperti itu. Mungkin itu Pak yang bisa saya sampaikan. Oke, baik, terima kasih Dr. Fahrul. Sebenarnya menarik ini ya, tapi karena keterbatasan itu kita terpaksa harus mengakhiri sesi ini karena akan masuk sesi berikutnya. Baik, terima kasih kepada Dr. Fahrul. Kita berikan aplaus sangat meriah untuk beliau. Mungkin kita bisa bertemu lagi di lain kesempatan Dr. Fahrul, atas perhatian dan semangat dari teman Bapak Ibu sekalian. Kita akhiri untuk sesi kali ini dan kita akan masuk untuk sesi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.